Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi ya. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan obrolan kita tentang tauhid ya, tentang jalan kembali ya, obrolan orang tua untuk mencari jalan kembali. Nanti kalau ada beda pemahaman, beda penafsiran, kami mohon maaf. Ini yang kami obrolkan saat ini adalah tentang nafsu ya, 4 nafsu ya. Kenapa kita berpuasa, nanti biar paham tujuan berpuasa ya. 4 nafsu itu kalau gambarkan begini ya. Nafsu lawamah itu disimbolkan mulut ya. Nafsu sufiyah disimbolkan dengan hidung, nafsu mutmainnah disimbolkan dengan mata, nafsu amarah disimbolkan dengan telinga kita. Itu ya gambarannya 4 nafsu. Nah, 4 nafsu itu ini loh. Kalau nafsu lawamah disimbolkan dengan mulut ya. Ini kita kaitkan dengan 4 alamnya Syekh Abdul Qadir Jilani dan Pubarada ya, nanti biar lebih cepat paham kenapa harus berpuasa ya. Nafsu 4 dimasukkan ke alamnya Syekh Abdul Qadir Jilani 4 ya. 4 alamnya Syekh Abdul Qadir Jilani sama Empu Barada itu ada alam 1, 2, 3, 4 ya. Alam jasad, jiwa, ruh, zatullah. Ini sering kita bahas ya tiap pertemuan, sehingga kita punya dasar untuk mengkaji ya. Jasad, jiwa, ruh, zatullah, atau nasut, malakut, jabarut, lahut gitu ya. Alam jasad, jiwa, ruh, zatullah. Kita itu hidup ya di alam janin dulu, ada jasad sama badan kasar, badan halus ya. Terus kita ditiupkan roh setelah 120 hari, tiupkan roh sehingga badan kasar sama badan halus bisa hidup karena ada tiupan ruhnya Allah gitu ya. Badan kasar sama badan halus setelah kita lahir itu harus melangsungkan kehidupan ya, harus terus melangsungkan kehidupan. Makanya kita itu untuk biar tetap hidup ada 2 jalan ya, ada 2 cara, yaitu makan dan nafas ya. Karena apa? Untuk menghidupi badan kasar dan badan halus kita ya, badan kasar sama badan halus kita. Badan kasar itu ada di alam 1 ya, alam dunia. Badan halus nggak pernah tampak ya. Jiwa kita tidak pernah tampak. Jiwa kalau Arab nafas, kalau Jawa sukmo ya. Ini nggak pernah tampak ya. Sehingga apa? Untuk melangsungkan kehidupan, kelanjutan hidup kita setelah kita dilahirkan ke dunia harus ada 2 jalan ini, makan sama bernapas. 2 jalan ini kalau salah satu tidak dipakai ya kita meninggal ya. Kalau kita tidak napas ya sudah, kita kelangsungan hidupnya sudah berhenti. Tidak makan juga begitu. Ini harus dua-duanya jalan ya. Ya, terus ini untuk nafsu ya. Nafsu kita kaitkan dengan 4 alam ini. Kalau mulut itu gambarannya ada di alam 1 dunia ya. Terus nafas gambarannya di alam 2 ya, nafas kita itu sebenarnya untuk menghidupi nafas. Terus mata ya, mata itu titik mutmainnah itu di titik badan fuad ya, badan fuad. Kalau batiniah kita, akal kita ya. Kita sering mendengar bahwa nafsu hewaniah kita gitu ya. Kita itu makhluk kecil tapi isinya total keseluruhan
makrokosmos masuk ke mikrokosmos kita, ya. Sehingga ada seluruh nafsunya hewan, nafsunya tumbuhan, ya. Terus apa yang dimaksud nafsu hewan, ya, nafsu hewaniah kita, ya. Nafsu hewan itu banyak yang ngira bahwa nafsu hewan itu kayak nafsu hewan buas itu loh, gitu ya. Nafsu hewan itu nafsu yang tak terkendali, gitu. Tapi sebenarnya tidak, ya. Sebenarnya kalau kita bahas dengan sudut pandang batiniah kita, ya. Ini untuk membahas 4 nafsu ini banyak sudut pandang, ya. Yang kita bahas dari sudut pandang batiniah, ya. Nanti kalau ada sudut pandang yang lain, ya monggo saja, bebas, ya. Tapi yang kita bahas ini dari sudut pandang batiniah. Nanti kalau beda pemahaman, beda penafsiran, kami mohon maaf, ya. Kalau sudut pandang batiniah yang kita kaitkan dengan 4 alam ini, ya, itu nafsu hewaniah itu sebenarnya nafsu dari mulut kita, ya. Nafsu mulut kita digambarkan nafsu lawamah itu. Kenapa? Ya. Hewan itu butuh sesuatu untuk hidup itu lewat mulut, ya, lewat mulut, ya. Kayak ayam notol-notol jagung untuk dimakan itu nafsu hewan, ya, hewan. Itu digambarkan nafsu mulut kita, nafsu lawamah, ya, kalau dari sudut pandang batiniah. Tapi kalau nafsu sufiah itu digambarkan, disimbolkan hidung kita untuk nafas itu nafsunya tumbuhan, ya. Nafsunya hewan sama nafsu tumbuhan. Nafsunya sufiah nafsu tumbuhan, nafsunya lawamah nafsu hewan. Nafsu lawamah itu lewat mulut, nafsu sufiah itu lewat hidung. Itu nafsu lawamah itu ada di dunia, nafsu sufiah itu ada di akhirat, ya. Nafsu jiwa kita nggak pernah muncul, ya. Jiwa kita hidup di akhirat sebenarnya, ya, nggak pernah muncul di alam akhirat, ya. Alam 23 itu alam akhirat. Terus bedanya apa, ya? Ini nafsu lawamah sama sufiah, ya. Lawamah itu nafsu dunia, itu nafsu hewaniah kita yang butuh makhluk lain, itu nafsu hewaniah kita. Kayak burung atau ayam lah, ayam notol-notol jagung itu hewaniah kita, ya. Kita makan, kita minum, itu nafsu hewaniah kita. Kalau sufiah dilambangkan pohon, itu pohon tidak pernah butuh makhluk yang ada di atas tanah, ya, di atas bumi ini nggak pernah, ya. Pohon itu butuhnya cuma nafas, ya, nafas oksigen, ya, sama CO2, ya, karbon, ya. Ya, itu pohon itu butuhnya yang ada di cahaya jagat, ya, cahaya jagat, oksigen sama CO2 itu dilambangkan hidung kita. Sehingga apa maknanya? Kenapa kok mulut satu? Karena mulut itu cuma menghidupi badan kasar kita, ya, sehingga mulut itu satu, badan kasar kita. Tapi hidung itu 2, ya, hidung 2 itu melambangkan bahwa untuk menghidupi badan halus dan badan kasar, ya, badan halus dan badan kasar. Makanya ini kaitannya sama nafas dikir nafas itu biar tenang, itu tiap tarikan nafas diikuti sama dikir. Nah, itu biar apa? Badan halus kita biar tenang, ya, itu, ya. Terus setelah lawamah sama sufiah ada nafsu mutmainnah. Mutmainnah itu digambarkan 2 mata, ya, mata, ya, disimbolkan mata.
Mata ada dua. Kenapa? Mata ada dua untuk memandang alam apa? Alam makhluk sama alam ilahiyah ya. Yang di kiri ya, itu alam ilahiyah, yang di kanan yang di kiri alam makhluk, alam 1 2 alam makhluk. Yang di kanan itu alam ilahiyah ya, alam ilahiyah. Ya. Ini biar tenang ya. Ini berzikir dengan nafas kita biar tenang ya. Setelah tenang itu diharapkan untuk memandang ke alam ilahiyah ya. Ke alam ilahiyah, alam Allah, senang sama Allahnya ya. Saya kira itu ya. Sehingga apa? Ternyata lambang-lambang ini ada maknanya ya. Ini mulut di tengah ya, hidung tidak di kanan, tidak di kiri, walaupun dua tapi di tengah. Karena apa? Napas kita itu kalau kita berzikir ya, dengan napas kita tetap di titik kidir ini, titik kidir. Titik jiwa kita, titik kidir itu titik jiwa kita. Titik di tengah-tengah antaranya jasad sama ruh itu titik kidir. Itu alam jasad, ini alam ruh, alam jiwa kita, alam di tengah, sebenarnya itu ya gambarannya begitu ya. Sehingga apa? Ini kalau kita puasa ya, puasa itu yang ditekankan tidak makan, tidak minum ya. Nafsu hewan kita ditekan benar, dikontrol dihentikan ya, biar nanti apa, biar nafsu sufiahnya tinggi ya, lebih meningkat. Ini kayak permainan dua balon itulah ya. Dua balon itu kalau yang satu ditekan, yang satu mengembang lebih besar itu ya. Nafsu kita juga begitu, nafsu lawamah kita kalau untuk puasa, nafsu hewannya kita ya, kalau dihentikan untuk puasa, ini diharapkan nafsunya sufiah tinggi ya. Nafsu sufiah itu digambarkan apa? Hidung digambarkan nafsunya pepohonan. Untuk nafas itu ya, pepohonan. Pohon itu tidak senang makhluk di dunia ya. Tidak senang wujud-wujud. Yang senangnya apa? Yang ada di cahaya ya. Apa? Oksigen ya, sama karbon itu untuk napas ya. Oksigen sama karbon ya. Sehingganya orang-orang yang pengen tenang ya, bersama Allah itu sudah tenanglah kayak pohon begitu ya, dan merasakan diliputi sama cahaya itu. Sehingga kalau tenang berarti ada di titik sini ya, titik badan fuad ya, titik badan fuad. Titik badan fuad itu tidak masuk ke alam 4 ini ya. Badan fuad, akal kita itu tidak masuk ke alam 4 ini, tapi di titik kontrol ya, titik kontrol akal kita ya. Makanya digambarkan kalau di badan fisik digambarkan dua mata. Dua mata itu untuk menggambarkan mata kita itu melihat kanan atau kiri gitu, melihat alam kiri atau alam kanan, alam makhluk atau alam ilahiyah gitu. Ya, melihat alam makhluk atau alam ilahiyah, alam ketuhanan gitu. Kalau alam ketuhanan ya benar senang sama Allah. Kalau alam makhluk berarti senangnya sama makhluk begitu. Itu gambaran 4 nafsu ya. 4 nafsu, yang terakhir adalah nafsu amarah. Nafsu amarah itu digambarkan apa? Digambarkan 2 telinga ini, telinga ya, amarah itu. Kalau dilihat dari sudut pandang batinnya, amarah itu bukan terus marah-marah begitu, bukan ya. Nafsu senang kita, senang susah kita ya. Sehingga telinga ada 2. Telinga ada 2 apa? Nah, senang susah kita ada 2. Senangnya ke alam ilahiyah atau senangnya ke alam makhluk begitu. Kayak mata kita ada 2 ya, kanan kiri gitu. Mata untuk memandang alam
wilayah atau untuk memandang alam makhluk gitu. Ini apa? Ini titik batinnya itu titik akal kita. Akal itu memimpin nafsu kita ya. Nafsu kita yang memimpin akal kita ya. Kalau dari segi batinnya, kalau segi tuhir ini mata tuhir itu mandang dua kanan kiri ya. Senangnya ya tinggal kita senang yang kanan atau kiri gitu ya. Apa namanya adalah telinga kita. Telinga itu menggambarkan nafsu amarah. Nafsu amarah itu apa toh? Hanya dari segi batinnya itu senang susah kita ya, wujudnya senang susah kita diarahkan ke alam makhluk atau alam wilayah gitu ya. Kalau diarahkan ke alam wilayah ya senang Allah, kalau di alam makhluk ya senang makhluk gitu. Saya kira itu ya. Sehingga apa, Jalaluddin Rumi itu pernah mengungkap ya, itu nafsu itu kalau Jalaluddin Rumi digambarkan sebagai cinta. Cinta itu apa toh? Cinta itu bagai api yang membara gitu ya. Api yang membara. Api membara ini kalau ditaruh di tengah hutan, seluruh hutan akan terbakar ya. Tapi kalau ditaruh di air samudra, seluruh air samudra akan tersedot oleh cinta kita gitu ya. Artinya apa? Cinta kita itu kalau diarahkan ke makhluk, ke dunia, seluruh dunia kita miliki pun ya, kita tidak akan pernah merasa puas ya. Kita tidak akan pernah merasa puas kalau satu dunia itu untuk kita sendiri itu nggak pernah merasa puas, masih tetap kurang saja. Tapi kalau cinta kita arahkan ke ilahiyah, walaupun cinta kita bagaikan setetes air di samudra, itu bisa apa ya, nyedot air samudra ya, bisa mendapatkan cinta ilahiyah ya, cinta Allah ya. Walaupun cinta kita itu cuma setetes, bisa menyedot seluruh air dalam samudra gitu. Walaupun cinta kita sebesar jiwa kita, cinta kita sebesar cahaya ruh kita, bisa mendapatkan cinta ilahiyah, cinta nurullah ya. Saya kira itu ya. Ternyata simbol-simbol ini ternyata makna batiniahnya sangat tinggi sekali ya. Kenapa mulutnya cuma satu? Karena menghidupi jasad kita. Kenapa hidung itu dua? Karena menghidupi badan kasar, badan halus. Tapi kok di tengah, kenapa? Kok tidak di kanan kiri kayak mata? Karena posisi hidung itu ada di titik kidir ya. Di titik jiwa kita itu ada di perbatasan antara jasad sama ruh, itu titik jiwa, titik kidir. Kenapa mata ada dua tapi kanan kiri? Ternyata bisa mandang alam jasad sama alam makhluk sama alam wilayah. Tinggal kita kontrolnya kemana ya. Kenapa telinga dua ya? Kenapa telinga dua? Ternyata telinga itu wujud ya, wujud dari senang susah kita, nafsu kita ya. Nafsu kita wujudnya senang susah. Itu nafsu kita arahkan ke alam mana ya? Alam ilahiyah atau alam makhluk. Kalau alam ilahiyah berarti telinga kiri ya, alam makhluk telinga kanan gitu ya. Itu ternyata ini maknanya sangat tinggi sekali ya. Sehingga kita kalau ada orang cerita nafsu lawama itu gambarnya mulut kita, simbolnya itu kita sudah paham dengan cerita alam batin ini ya. Alam batin ini ternyata memudahkan kita untuk menempuh jalan spiritual, memudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmu kebatinan ya.
Saya kira itu, kalau ada salah dalam penafsiran kami mohon maaf ya. Semoga kita mendapatkan cinta ilahiyah ya, cinta Allah, sehingga kita semua senang bergembira dengan Allah ya, sehingga dalam puasa sebulan ini titik akhirnya adalah apa, kembali ke fitrah, senang sama Allahnya. Semoga kita bisa mengucapkan Allahu Akbar benar ya, Allah itu maha besar benar ya. Kalau sudah kita senang sama Allah, kita paham sama Allah, ternyata memang yang maha besar cuma satu, yang hidup satu ya, yang hidup satu, yang wujud satu ya, yang gerak-gerik satu. Saya kira itu, kalau ada beda pemahaman, salah penafsiran, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.